langsung, oke, kita langsung masuk kelasnya ya teman-teman ya untuk menyingkat waktu. Em, un- ini udah masuk ke pertemuan yang kedua ya teman-teman. Jadi sebelumnya itu kan kemarin pertemuan pertama kita udah bahas 3 materi ya teman-teman ya. Berarti kita akan melanjutkan materi selanjutnya. Di pertemuan kedua malam hari ini itu ada 3 materi lagi yang bakal kita bahas bareng-bareng nih teman-teman nih. Saya izin share screen aja biar langsung. Oke, yang pertama, materi yang pertama teman-teman, di sini ada insert tabel PowerPoint ya, pastinya. Oke, sebelumnya kita ulas sedikit terkait tab insert di dalam PPT. Tab insert adalah tab ketiga dari kiri yang terdapat pada Microsoft PowerPoint. Belum lupa ya teman-teman ya, kemarin kita baru bahas sedikit tentang tab insert nih. Tab insert itu fungsinya untuk menyisipkan objek ataupun fitur tertentu pada halaman slide yang lagi dikerjakan. Nah, untuk tab insert ini sendiri itu em, di PPT atau PowerPoint itu biasanya ada 10 subtab atau 10 grup ya teman-teman, mulai dari slide sampai ke media. Nah, di dalam subtab tersebut itu nanti terdapat fitur-fitur yang bisa teman-teman gunakan untuk bahan presentasi teman-teman semuanya gitu. Di materi yang keempat, ini kita akan membahas insert tabel ya teman-teman ya, atau menambahkan tabel ke dalam slide PowerPoint. Oke, sebelumnya kita perlu mengetahui terlebih dahulu tabel di dalam PowerPoint. Jadi tabel dalam sebuah PowerPoint itu bisa kita temukan di tab insert tadi. Biasanya tabel itu bakal digunakan untuk menyajikan data dalam sebuah presentasi. Jadi kalau teman-teman mau presentasi dan teman-teman presentasinya itu membutuhkan data yang cukup banyak ya teman-teman ya, atau data yang mau teman-teman tampilkan itu cukup banyak dan cukup rumit, itu teman-teman bisa jadikan tabel. Sebenarnya tabel ini pasti ada di kebanyakan paket Microsoft ya teman-teman ya, baik itu Word, Excel, itu biasanya ada tabel juga sih. Nah ini kalau di PowerPoint juga ada tabel namanya. Ini tampilan untuk menambahkan tabel ke dalam slide PowerPoint, teman-teman bisa langsung aja ke tab insert. Kemudian di situ ada tabel ya teman-teman ya, bisa langsung diklik yang tanda panah ke bawah. Nanti muncul tampilan seperti ini nih teman-teman. Nah, kalau udah muncul tampilan seperti ini, teman-teman bisa buat tabel sesuai dengan kebutuhan presentasi teman-teman. Kalau langsung mau buat tabelnya di sini juga bisa, kalau baris sama kolomnya itu em, masih bisa dibuat lewat sini ya teman-teman ya. Kemudian ada fitur Kemudian ada fitur selanjutnya yaitu insert tabel. Kalau kita klik yang insert tabel, nanti munculnya seperti ini teman-teman. Jadi teman-teman bisa custom sendiri kolomnya mau berapa, barisnya mau berapa, tinggal diklik OK aja. Kemudian ada draw tabel. Kalau draw tabel ini eh, semacam teman-teman kayak lagi gambar ya teman-teman ya di slide. Nanti kalau udah digambar sesuai sama size-nya teman-teman, kemudian mau seberapa dan lain sebagainya itu nanti muncul tabelnya gitu setelah kita gambar. Kemudian yang selanjutnya ini fiturnya ada Excel spreadsheet nih teman-teman. Nah kalau Excel spreadsheet itu kalau diklik nanti munculnya seperti ini ya teman-teman ya. Nah kalau muncul seperti ini, em, sama ya teman-teman tampilannya seperti di spreadsheet. Ini bisa diperbesar nanti kalau udah tinggal diklik di luar eh, yang biru-biru ini, yang hitam-hitam ini. Nanti bakal tampilannya menjadi seperti ini nih teman-teman. Nah, dari yang seperti ini nanti jadi seperti ini. Oke, next.
Nah, ini teman-teman, untuk menambahkan tabel di dalam sebuah PowerPoint, yang membedakan teman-teman dari paket aplikasi Microsoft lainnya, kalau di PowerPoint itu teman-teman selain ke tab insert, teman-teman juga bisa banget nih tambahin tabel lewat slide-nya langsung. Kalau teman-teman slide-nya itu pakai yang layout-nya itu title and content, to content, comparison, sama content with caption. Nanti biasanya kalau teman-teman pakai slide yang udah disebutkan tadi layout-nya, di tengah-tengah slide itu nanti bakal muncul fitur seperti ini. Nah, itu teman-teman tinggal pilih aja yang insert tabel, nanti bakal muncul lagi tampilan seperti ini ya teman-teman ya. Ini tinggal di custom aja nanti teman-teman mau bikin tabel kolomnya berapa, barisnya berapa, tinggal di klik OK. Oke, next. Format tabel dalam PowerPoint. Oke, jadi kalau teman-teman sudah menambahkan fitur tabel ke dalam slide PowerPoint teman-teman, biasanya bakal muncul yang namanya tabel tools. Nah, tabel tools ini isinya tuh ada dua tab, teman-teman, yaitu tab design sama tab layout. Tab design itu isinya ada 4 subtab ya, teman-teman ya, bisa dilihat di sini. Tampilannya seperti ini. Kemudian kalau tab layout itu ada 7 subtab, teman-teman bisa dilihat seperti ini. Ini tuh kalau untuk yang layout sama desain itu berarti tab untuk tambahan fitur-fitur yang bisa digunakan ke tabel yang udah teman-teman tambahkan gitu. Oke, untuk materi yang pertama yaitu insert tabel selesai. Kita lanjut dulu langsung ya teman-teman ya ke materi yang kedua yaitu insert chart atau bagan. Insert chart atau bagan di dalam PowerPoint. Ini materi sebelumnya masih sama karena bagian itu juga nanti kita perlu tab insert ya teman-teman. Kemudian kita lanjut. Chart di dalam sebuah PowerPoint dapat ditemukan pada tab insert dalam um, subtabnya itu illustration ya teman-teman ya. Chart adalah fitur yang menampilkan bagian ataupun grafik yang akan digunakan untuk menunjukkan perbandingan data atau menunjukkan perubahan data dalam suatu periode waktu. Untuk jenis-jenis dari bagan ataupun grafiknya itu yang bisa digunakan juga cukup banyak ya teman-teman ya pilihannya. Contohnya kayak grafik batang, terus dari situ ada histogram dan lain sebagainya. Nanti bisa kita lihat saat kita praktek. Oke, ini untuk tampilannya teman-teman. Untuk menambahkan chart ataupun bagan ke dalam slide PowerPoint itu teman-teman bisa ke tab Insert, kemudian ke fitur ke subtab illustration dulu, kemudian ke fitur chart. Tinggal diklik aja, nanti muncul tampilan seperti ini teman-teman. Nah, di sini teman-teman tuh bisa pilih tipe bagan yang mau teman-teman gunakan dalam presentasi teman-teman. Contohnya di sini tipe dari chartnya atau bagannya itu bisa dipilih ya di bagian sini. Kemudian ini adalah macam apa ya pilihan atau macam-macam dari si tipe tersebut gitu. Nanti kalau misal teman-teman sudah pilih nih, kemudian diklik OK, di slide teman-teman tuh bakalan muncul bagannya, kemudian nanti ada data Excel-nya seperti ini. Nah, untuk data Excel-nya ini, teman-teman bisa gunakan ataupun ganti untuk menyesuaikan dengan data yang mau teman-teman kasih ke bagan yang udah teman-teman tambahkan gitu. Nah, kayak gini teman-teman nanti tampilannya. Ini tampilan bagannya ya teman-teman ya. Kemudian di sini di samping kanan bagan itu biasanya ada 3 fitur yang bisa digunakan teman-teman. Mulai dari elemen, kemudian ini ya bisa dilihat fitur yang kedua, kemudian fitur yang ketiga itu nanti isinya seperti ini. Next dulu. Nah, ini sama seperti tabel tadi ya teman-teman ya. Kalau teman-teman menggunakan slide yang layoutnya itu title and content,
to content, combination, sama content with caption, itu teman-teman bisa menambahkan bagian nggak perlu ke tab insert, tapi langsung dari slide-nya. Fiturnya itu ada di sebelah yang fitur tabel tadi ya teman-teman ya. Tinggal diklik aja insert chart, kemudian nanti bakal muncul tampilan sama seperti yang kalau teman-teman apa namanya, sama seperti kalau teman-teman itu menambahkan lewat tab insert. Oke, ini juga sama halnya teman-teman. Setelah teman-teman menambahkan bagan ataupun chart ya ke dalam slide teman-teman, biasanya nanti bakalan muncul chart tools ya teman-teman ya. Kalau untuk chart tools itu sendiri, itu ada tab design sama tab format. Sama aja, tab design itu seperti ini, isinya ada 4 subtab ya teman-teman ya. Mulai dari chart layout sampai ke tipenya. Kemudian kalau formatnya itu mulai dari current selection sampai ke size-nya. Itu bisa digunakan fitur-fiturnya untuk memperbaiki ataupun memperindah bagan ataupun chart yang udah teman-teman tambahkan ke dalam slide PPT. Gitu. Oke, untuk materi yang ke berapa ini? Materi 5 sudah selesai. Kita next dulu ya ke materi berikutnya. Oke, materi terakhir di pertemuan yang kedua adalah insert shape nih, teman-teman. Ini sama materinya seperti yang tadi. Ini ada kesalahan penulisan ya, teman-teman. Mohon maaf, harusnya itu shape dalam PowerPoint. Shape dalam sebuah PowerPoint dapat ditemukan pada tab insert dalam icon ataupun subtabnya itu illustration. Shape adalah fitur yang menampilkan berbagai macam bentuk yang dapat digunakan untuk menampilkan sebuah bentuk atau gambar yang sesuai dengan kebutuhan presentasi. Kalau untuk shape itu teman-teman familiar ya teman-teman ya, karena di beberapa Microsoft juga pastinya ada shape ya teman-teman. Ini untuk tampilannya sama sepertinya sama sih di tab insert adanya, kemudian di sini ada fitur shape di subtab illustration, bisa diklik tanda panah ke bawah. Nah itu jenis-jenisnya seperti itu. Nah bedanya teman-teman kalau untuk shape ini itu nggak bisa ditambahkan langsung lewat slide walaupun slide tersebut itu menggunakan layout yang tadi sudah saya sebutkan gitu. Jadi kalau untuk shape ini memang harus ditambahkannya itu lewat tab insert. Ini sama juga teman-teman, apabila teman-teman sudah menambahkan shape ke dalam PPT teman-teman, nanti bakalan muncul drawing tools, isinya itu tab format. Tab format itu untuk fitur-fitur tambahan ya teman-teman ya, untuk shape yang udah teman-teman tambah ke slide yang lagi teman-teman kerjakan gitu sih. Oke, untuk materinya 3 materi malam hari ini saya cukupkan. Kita lanjut ke praktek ya teman-teman ya. Sebentar, stop share dulu. Untuk pertanyaannya nanti bisa disampaikan setelah kita praktek dulu ya teman-teman. Oh iya teman-teman, boleh tolong yang buka Google Classroom, yang bisa buka Google Classroom bisa di-copyin soalnya nggak teman-teman ke kolom chat. Soal yang tugas 2, saya minta tolong boleh teman-teman yang bisa buka Google Classroom. Untuk soal yang tugas 2, atau Kak Cut Sarah bisa dibantu nggak ya Kak? Ditunggu dulu ya teman-teman ya. Oke, udah ada yang... Oke, terima kasih Kak Agrel. Buatlah PowerPoint dengan 4 slide dan terapkan tema Stefan. Pilih warna hijau, tambahkan judul yang menarik pada slide 1, lalu insert tabel, chart, dan juga shape pada ketiga slide berikutnya. Isi
Isi dari tabel, chart, dan bentuk shape bebas namun saling berhubungan satu sama lain. Oke, kita langsung praktekin aja ya teman-teman ya. Untuk tugas yang kedua, ini cukup mudah ya teman-teman. Sebentar, saya buka PowerPoint dulu. Oke, saya share screen dulu ya teman-teman ya. Sebentar. Oke, udah muncul ya teman-teman. Oke, ini saya sudah buka PPT, kemudian kita langsung sesuaikan sama instruksi aja. Membuat PowerPoint dengan temanya telepon, kemudian pilih yang warna hijau. Ini ya teman-teman ya, langsung buat aja. Nah, kemudian diminta 4 slide ya teman-teman. Bisa ditambahkan di sini teman-teman. Ini pakai yang title and content semua aja dulu ya. Oke. Kemudian di slide yang pertama kita menambahkan judul nih teman-teman. Ini saya tambahkan judul ya. Saya tambahkan subjudul juga. Kemudian di slide yang kedua kita diinstruksikan untuk menambahkan tabel ya teman-teman ya. Di sini judulnya saya tambahkan ini. Kemudian nih teman-teman, saya praktekkan sekalian ya. Untuk tabelnya, teman-teman bisa menambahkan lewat tab insert di sini. Kemudian pilih aja yang tabel. Nah, ini teman-teman bisa pilih ya kayak gini, langsung kelihatan kan ya. Mau seperti apa tabelnya. Bisa lewat kayak gini atau insert tabel seperti ini juga bisa. Contohnya mau 5 kolom, ininya misal 3. Ini juga nanti muncul seperti ini ya teman-teman ya. Kemudian saya hapus dulu. Kemudian teman-teman bisa kalau draw tabel itu kayak gini contohnya nih teman-teman. Nah, ini nanti muncul tabelnya. Kemudian kalau yang spreadsheet itu seperti ini. Bentar, menunggu dulu. Nah, kalau spreadsheet tuh kayak gini teman-teman tampilannya. Bisa nanti kalau teman-teman praktek, dipraktekin sekalian ya. Kayak gini, ini tuh sama persis kalau teman-teman lagi buka Excel ataupun spreadsheet ya teman-teman. Tinggal diklik aja datanya, nanti kalau udah tinggal diklik di luar yang garis hitam ini. Nah, nanti muncul tampilannya seperti ini teman-teman. Oke, kalau untuk tabel, nggak hanya bisa menambahkan tabel itu melalui tab insert, tapi teman-teman juga bisa menambahkan tabel langsung dari slide-nya apabila slide tersebut menggunakan layout-nya tadi apa aja, title and content, to content, comparison, ataupun content with caption ya teman-teman ya. Nah di sini kita bisa lihat, di sini kita bisa menambahkan tabel langsung dari slide yang lagi kita kerjakan. Pilih yang insert tabel, nanti tampilannya bakal seperti ini teman-teman.
Di sini saya contohkan ini 4 ya. Nah, di sini saya sudah buat tabelnya. Muncul ya teman-teman ya. Untuk isi tabel, mulai dari judul, kemudian isi tabel, isi grafik, shape itu dibebaskan untuk tugasnya, tapi sebisa mungkin itu saling berhubungan ya teman-teman. Contohnya di sini, misalkan em, saya di sini mau bikin, ini saya contohin aja ya, tabel hasil panen. Nah, hasil panen desa X. Contoh seperti ini. Ini misal Januari, Februari, Maret, ya, Mei. Contohnya seperti ini teman-teman. Kemudian ini datanya misal saya asal dulu ya. Saya asal dulu. Ini saya kasih contoh aja dulu kayak gini ya teman-teman ya. Nah, kalau udah seperti ini, nanti berarti teman-teman saat menambahkan chart atau bagannya itu isi dari chart ataupun bagannya itu harus sesuai dengan tabelnya ya teman-teman ya. Sebisa mungkin itu saling berhubungan gitu. Jadi untuk slide yang ketiga kita bisa menambahkan ini ya teman-teman ya, yang bagan insert insert chartnya itu kita bisa tuliskan dulu judulnya. Contohnya adalah bagan hasil panen. Ini ya teman-teman ya. Kemudian kita masukkan bagannya itu bisa lewat tab insert. Nanti untuk chart itu ada di illustration di bagian sini teman-teman. Nah, itu gini tampilannya. Atau teman-teman juga bisa langsung aja tambahkan chart itu lewat slide-nya. Kayak gini ya. Contohnya di sini saya mau pakai yang garis aja dulu teman-teman. Kemudian saya pakai ini. Tinggal diklik OK. Ditunggu sebentar, nanti bakal muncul bagannya teman-teman. Kemudian di sini ada datanya. Nah, ini datanya nanti disesuaikan sama isi tabel yang udah tadi teman-teman buat ya, teman-teman ya. Kalau udah selesai, semuanya sudah diganti nih kategori 1, 2, 3, seri 1, 2, 3 itu udah diganti sesuai sama tabel yang teman-teman kerjakan tadi. Bisa langsung di close aja, nanti datanya itu berubah sendiri di sini. Gitu. Ini untuk fitur-fitur dari bagannya, teman-teman. Itu ada di sebelah sini, ini elemen. Kemudian ini bisa dilihat, bisa ganti style ataupun warnanya. Kalau ini itu apa ya? Fitur apa? Oh, ini value sama name-nya ya, bisa diganti-ganti gitu teman-teman. Untuk bagannya seperti ini contohnya. Kemudian kita lanjut ke slide yang keempat atau slide terakhir, yaitu kita menambahkan shape ya teman-teman ya. Di sini bisa tulis aja shape, contohnya shape panen gitu. Atau shape gitu aja. Nah, untuk shape-nya itu berarti kita harus menambahkan lewat tab insert ya teman-teman. Kemudian di sini ada shape, tinggal dipilih aja. Ini bebas ya, saya bebaskan. Mau pakai yang mana shape-nya? Mungkin ini kali ya, karena ini kan identik sama musim terang. Terus saya mau tambahin shape lagi. Apa ya? Disesuaikan aja teman-teman untuk shape-nya ini. Ini mungkin ya. Kayak gini teman-teman. Kemudian teman-teman bisa tambahkan 3 ya, 3 shape. Kemudian diberi teks di dalamnya, contohnya seperti ini. Kayak gini. Kayak gini ya teman-teman ya, nanti tinggal
sesuaikan aja gitu. Untuk tugasnya sebenarnya hanya seperti ini aja sih teman-teman. Untuk yang tugas kedua cukup mudah kan teman-teman, nggak begitu sulit. Ini aja sih untuk tugasnya, berarti tugasnya sudah selesai, prakteknya, materi juga sudah, berarti saya stop share ya teman-teman ya. Ini tinggal di save aja nanti. Kalau udah seperti ini, tinggal save as ataupun save ya teman-teman. Kemudian disesuaikan sama instruksi tugasnya. Gitu. Oke, saya cukupkan ya untuk prakteknya teman-teman. Oke, boleh teman-teman yang mau bertanya? Yang mau bertanya saya kasih waktu sampai 8.06 ya. Setelah itu saya jawab sekalian. Mungkin dari tugas yang pertama ada yang tanya ke saya, tapi belum sempat saya balas, bisa langsung ditanyakan di sini ya teman-teman ya, biar langsung saya jawab. Saya tampung dulu, kalau ada pertanyaan-pertanyaan baru nanti saya jawab ya teman-teman. Boleh silahkan saya tunggu. Oke, baik teman-teman. Udah ada yang bertanya ya, 2 orang. Kak, cara nyari tema session tadi gimana? Bisa caranya. Kakaknya bisa langsung buka PowerPoint. Biasanya di situ udah langsung ada rekomendasi tema ataupun template ya yang bisa digunakan. Pilih aja atau cari aja tema session gitu. Rekaman pertemuan sebelumnya di mana ya Kak? Untuk recording itu biasanya dibagikan di grup ya teman-teman ya. Bisa dicek lagi. Masih ada pertanyaan lagi teman-teman? Kalau sudah tidak ada pertanyaan, mungkin kelasnya saya cukupkan ya. Kita nanti akan ketemu lagi di minggu depan, pertemuan yang ketiga. Permisi Ya, Kak. ada. Ya, gimana Kak? Eh, untuk tadi bagian chart itu untuk biar langsung nanti kan setelah dimasukin data-datanya sesuai yang tadi yang dimasukin di table itu bisa langsung disilang aja Kak, berarti spreadsheet-nya Kak. Ya, bisa langsung disilang aja. Biasanya udah langsung menyesuaikan sih data yang di chartnya itu nanti langsung berubah biasanya. Yang penting udah diganti Oh, ya, seri 1, 2, 3, kategori 1, 2, 3 sama data isinya itu udah diganti, biasanya langsung mengikuti sih. Di close aja nggak apa-apa. oh iya, Ada siap lagi Kak, terima teman? kasih. Ya, ya sama-sama. Ada lagi teman-teman yang mau ditanyakan? Kalau sudah tidak ada pertanyaan, mungkin saya cukupkan ya teman-teman ya kelasnya. Em, Terima kasih buat teman-teman yang sudah bergabung pada malam hari ini. Nanti kita ketemu lagi di pertemuan berikutnya, pertemuan ketiga ya teman-teman ya. Jangan lupa presensi teman-teman, itu linknya sudah dikirimkan sama Kak Cut Sarah di kolom chat. Boleh presensi dulu, kemudian tugasnya jangan lupa dikerjakan biar nanti dapat sertifikatnya ya teman-teman. Oke, gitu aja mungkin dari saya ya teman-teman. Terima kasih teman-teman yang udah meluangkan waktu. Semoga nanti ilmu-ilmu kita yang kita belajar bersama ini bisa bermanfaat buat teman-teman ke depannya. Jadi terima kasih teman-teman. Selamat malam, selamat beristirahat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.